Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam 2 Tawarik pasal 33 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Aku berubah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mendengar sebuah lagu yang tidak asing lagi bagi kita yang mengatakan bahwa aku berubah, sungguh ku berubah sejak kita datang kepada Yesus. Lagu ini menggambarkan bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti mengalami perubahan hidup dalam kehidupannya. Dan hal ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Raja Manasye. Manasye adalah raja yang memerintah di kerajaan Yehuda. Namun Manasye adalah seorang raja yang sangat jahat. Ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye. Bahkan ketika Tuhan menegur Manasye untuk bertobat, Manasye tidak mengindahkan teguran Tuhan. Akhirnya Tuhan membawa bangsa Asyur untuk menjajah orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, dan akhirnya Manasye juga dibawa kepada pembuangan di bangsa Asyur. Nah, saudara, di tengah-tengah keadaan terdesak ini, akhirnya Manasye sadar dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan doa dari Manasye seperti di dalam ayat yang kita baca tadi. Saudara, dari kisah Manasye ini ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah tidak ada kesalahan yang tidak dapat Tuhan ampuni asal kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu berarti bahwa setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, mengaku dan menyesali dosa-dosa kita kepadanya, maka Tuhan, Dia Allah kita yang senantiasa akan mengampuni kesalahan kita. Sama seperti Manasye, ketika dia sudah di dalam keadaan terdesak, dia menyadari akan kesalahannya dan dia berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengampuni dia. Yang kedua, yaitu ada perubahan hidup yang terjadi di dalam pandangan manusia. Artinya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi dalam diri kita yang juga dapat dilihat oleh orang lain. Seperti Manasye, ketika dia bertobat, ketika dia sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan, maka perubahan-perubahan hidupnya dapat terlihat, yakni ia menjauhkan ala-ala asing atau berhala dari rumah Tuhan. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan. Ia mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur. Bahkan ia menyerukan pertobatan kepada seluruh rakyatnya, kepada bangsa Yehuda, untuk mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Jadi ada perubahan hidup yang nyata, yang terlihat ketika kita sudah ada di dalam Tuhan. Saudara, mungkin sebelum kita kenal Tuhan, kita adalah orang yang suka mencuri. Tapi begitu kita kenal Tuhan, maka perubahan hidup terjadi. Kita menjadi orang yang tidak suka mencuri. Ketika sebelum kita kenal Tuhan, kita adalah orang yang suka bergosip. Tapi begitu kita kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita perlahan berubah dari sikap yang suka bergosip. Dan ini berarti bahwa harus ada perubahan-perubahan yang nampak nyata dalam diri orang yang sudah bertobat. Saudara, bagaimana dengan saudara? Kalau saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, adakah orang-orang di sekitar saudara melihat perubahan-perubahan hidup yang nyata dari kehidupan saudara? Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dan menolong kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami mau datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.